Maka yang perlu kita hadapi, yang perlu kita sadarkan dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah membentangkan rahmatnya untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa akan memberikan curahan rahmat kepada orang-orang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Namun sifat rahmat yang ada di dunia ini Allah berikan kepada seluruh umat manusia, seluruh makhluk yang ada di dunia. Perbandingan rahmat yang ada di dunia dan di akhirat itu 1 berbanding 99. Dan yang mendapatkan rahmat di dunia itu semua, dari 1% itu semua manusia, semua makhluk hidup merasakan rahmat dari Allah. Nah, maka kita mari sama-sama mempelajari apa itu rahmat Allah. Dan tentunya rahmat Allah itu tidak murah. Tidak begitu saja kita langsung dapat rahmat. Allah itu akan memberikan rahmat itu karena beberapa alasan tertentu. Jadi kalau kita bilang kita mendapat rahmat, memang benar, tapi rahmat seperti apa yang akan sesungguhnya Allah berikan kepada orang-orang. Dan untuk orang-orang beriman juga akan mendapatkan rahmat. Dan begitu pula dengan orang kafir. Orang kafir pun akan mendapatkan rahmat ketika di akhirat. Rahmat apa? Bukan rahmat surga. Orang kafir akan mendapatkan rahmat berupa pengadilan yang adil. Tidak dilebih-lebihkan sama Allah. Allah menyiksa, Allah mengadili orang-orang kafir sesuai dengan amalnya. Mari kita sama-sama pelajari dan meneruskan tadabbur kita di surah Al-An'am ayat ke-54. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina Wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalah annahu man amila minkum su'an bijahalah thumma taba min
من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وأصلح فأنه غفور رحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Mangga dibaca artinya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu. Tuhan telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ke-54 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Apa itu? Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina, ketika datang orang-orang yang beriman dengan ayat Kami, atau secara bahasa gini Pak, ketika ada orang-orang kemudian dibacakan ayat Al-Quran, kemudian dia beriman, maka katakanlah kepada mereka, faqul salamun alaikum, selamatlah atas kalian. Salamun di sini bisa berarti selamat atas ridho Allah, selamat karena sudah mendapatkan rahmat dari Allah, dan juga selamat karena sudah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika dibacakan ayat Al-Qur'an, telinganya mendengarkan, hatinya juga khusyuk, tunduk, maka orang tersebut akan mendapatkan rahmat dari Allah berupa keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, Allah telah mewajibkan atas dirinya sifat rahmat. Jadi Allah Maha Maha Adil. Orang yang beriman akan diberikan rahmat seluas-luasnya, tidak mungkin disia-siakan. Jadi yang namanya ibadah disesuaikan dengan kadar keimanan dia kepada Allah. Bahkan al-ajru ala qadari masyaqqah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan mengganjar seseorang dengan sesuai dengan taraf atau kadar kesulitan yang dialami. Contoh, bapak, ibu di sini semuanya sama-sama sholat, ya akan mendapatkan ganjaran yang sama. Tapi ganjarannya itu akan dilebihkan kepada orang-orang yang ketika dia pergi ke masjid, dia melalui berbagai macam rintangan seperti jaraknya jauh, kemudian hawa dinginnya yang menusuk kepada tulang-tulang, itu akan dilebihkan satu sama lain. Jadi meskipun mengerjakan amal ibadah yang sama-sama, tapi akan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, Allah telah menetapkan pada dirinya sifat kasih sayang, rahmat. Allah enggak tega melihat orang-orang beriman kesusahan. Terutama kesusahan di sini adalah sifatnya abadi.
Allah tidak tega melihat orang-orang beriman nanti disiksa di akhirat. Kalau misalkan rasa sakit di dunia itu Allah sengaja Allah berikan. Untuk apa? Sebagai kasih sayang, sebagai penebus dosa, dan juga sebagai ujian kepada orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman sakit harus. Orang-orang beriman sakit di dunia itu harus. Orang beriman miskin di dunia pun harus merasakan. Orang beriman merasakan sakit, pahit, ketidaknyamanan di dalam hidup, itu wajib. Kenapa? Itu merupakan rahmat dari Allah, ujian dari Allah, agar orang beriman tersebut tidak merasakan rasa sakit itu di akhirat. Matakna saking kanyaahna ke orang beriman, Allah akan memberikan apa yang diinginkan oleh orang-orang beriman. Ketika kapan? Ketika mereka berada di surga. Kemudian apa? Annahu man amila minkum su'an. Nah, ditambah deui rahmatna ku Allah, bukan hanya mendapatkan surga dan rahmatnya saja, tapi ketika dia di dunia amila minkum su'an bijahalah, mengerjakan suatu maksiat karena kebodohan, tidak tahu hukumnya, ya, tidak tahu hukumnya. Jadi dia mengerjakan suatu maksiat karena memang tidak tahu tentang ilmunya, dan karena ketidaktahanan terhadap hawa nafsunya. Apa? Summa taba min ba'dihi, jika dia bertaubat, wa aslaha, dan juga mengislah diri dan perbuatannya, maka fa annahu ghafurur rahim, maka di sana ada ampunan dan rahmat Allah. Ya, di sana ada ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita hadapi, yang perlu kita sadarkan dalam diri ini, sebanyak apapun maksiat, maka perbanyaklah pula taubat kita. Jangan pernah bosan-bosan bertaubat. Bertaubat itu tidak hanya harus ya Allah sekali, enggak, Pak. Taubat itu terus menerus. Taubat itu terus menerus, bukan dilakukan sekali. Ya, sebagaimana maksiat dilakukan berkali-kali, maka taubat pun harus dilakukan secara berkali-kali. Apa mungkin seseorang gitu, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, langsung semua dosanya terhapuskan? Tidak. Semuanya tergantung kadar dia di dalam bertaubat. Hanya saja memang benar, jikalau seseorang bertaubat lalu meneteskan air mata pada dirinya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka satu tetes air mata tersebut dapat memadamkan api neraka. Kalau benar-benar minta taubat, leres, Pak. Kalau benar-benar meminta taubat dengan sebaik-baiknya, satu tetes air mata tersebut dapat memadamkan api neraka. Saking kanyaahna Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu kisah, ketika Rasulullah dan para sahabatnya melihat ada seorang ibu mencari anaknya yang masih balita, kemudian begitu melihat ibu tersebut langsung meluk anak tersebut, aduh iya budak abdi. Kemudian setelah itu langsung disusui, Bu. Kemudian Rasul mengatakan, apakah mungkin bagi seorang ibu ini tega melemparkan anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, tidak mungkin Rasulullah, karena ibu tersebut sangat menyayangi. Rasulullah menjawab, begitu pula kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Siapa hambanya? Kepada orang-orang beriman. Tidak mungkin tega. Allah lebih besar kasih sayangnya daripada kasih sayang ibu ini terhadap anaknya. Ya, walaupun kadang kita lupa taubat, kadang kita masih banyak maksiat, Allah tetap memberikan rahmatnya kepada kita. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mencatat satu hadis bahwa ketika Allah menciptakan al-khalqa, ciptaan, kataba fi kitabi,
beliau Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam satu kitab fahuwa indahu fawqal arsy, ketika dia berada di atas arsy, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului rasa amarahku. Jadi itulah kenapa sampai hari ini kita ketika melakukan maksiat tuh ujuk-ujuk dipayahan ku Allah gitunya. Kenapa? Allah tuh sebenarnya marah ketika kita bermaksiat, tapi apa? Karena rahmatku mendahuluiku, aku berikan rahmat dulu, sehingga dia apa? Diberikan kesempatan untuk bertaubat. Tapi ketika sudah diberikan kesempatan untuk bertaubat tidak digunakan juga, maka apa? Rahmat tersebut hilang dan godobnya Allah akan tetap. Nah, ini yang perlu kita sadari dan perlu kita ingat-ingat bahwa sampai hari ini Allah masih memberikan rahmat kepada kita. Bahkan untuk hari ini saja Allah menetapkan kita masih hidup. Artinya hari ini adalah hari di mana kita diberikan kesempatan untuk bertaubat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua semakin sering bertaubat kepada Allah, karena Allah yuhibbut tawabin, mencintai orang-orang yang bertaubat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.